Ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Gadi, mahasiswa Bidang Angkatan 2018 dengan MPM Sejahtera di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang risk assessment, yang dimana risk assessment ini adalah bagaimana cara kita melakukan penilaian terhadap suatu permasalahan yang sudah kita identifikasikan sebelumnya. yang sudah kita identifikasikan sebelumnya. Permasalahan business assessment yang akan saya bahas dari sini adalah business assessment dari perusahaan yang atau grup yang melakukan kegiatan e-commerce dalam bisnisnya. Saya ngambil secara spesifik karena biasanya permasalahan ini terjadi atau mungkin masih terjadi terhadap semua perusahaan mungkin. Risk identification yang akan kita identifikasi untuk pertama kali adalah satu, identitas dan sifat hubungan dengan mitra dagang e-commerce, integritas transaksi, pemrosesan transaksi elektronik, keandalan sistem, masalah privasi, pengembalan barang dan jaminan produk, lalu perpajakan dan masalah regulasi. Nah, setelah kita mengidentifikasikan masalah tadi, lalu kita akan masuk ke risk assessment yang dimana maka penilaian terhadap masalah itu dengan dua cara. Biasanya adalah maka risk matrix, yaitu pertama risk rating dan yang kedua risk scoring. Yang pertama risk rating ini adalah dari tingkat probability-nya. Semakin tinggi probability-nya atau semakin sering itu terjadi, maka akan semakin bahaya gitu ya. Ya, karena kan masalah terjadi ya bahaya terus gitu lah. Mari kita mulai dengan tingkat yang paling rendah, yaitu extremely improbable. Di sini saya masukkan ke hubungan dengan mitra dan kendala sistem. Karena dua ini kalau mungkin sering terjadi dalam suatu sistem, dalam suatu e-commerce, maka ya bener-bener apa ya, kalau di Play Store bintang 1 aja, kalau nggak usah ada bintang mendingan gitu loh. Lalu yang kedua ada namanya improbable. Improbable ini saya masukkan identitas dan pemuasan transaksi. Kenapa di sini saya sebut ya tidak terlalu sering terjadi? Karena tambah identitas. Ada beberapa toko yang karena kan kalau pelanggan identitasnya tidak terlalu diperuntukkan, tapi ini penting kan identitas toko ya. Identitas tokonya itu tidak terlalu jelas gitu, tidak cantum alamatnya, tidak mencantumkan profilnya, ataupun sudah berapa lama dia menjalankan bisnis itu tidak dicantumkan di situ. Lalu ada pemuasan transaksi. Pemuasan transaksi ini kayak gimana ya maksudnya ya? Kayak kita tuh setelah melakukan check out kita bayar gitu. Pemuasan transaksi ini jadi nanti bisa kebagi lagi kayak apa sih namanya, bisa bayar lewat mana gitu. Karena kan beberapa pelanggan tuh ada yang pengen tuh bisa bayar lewat transaksi bank langsung, atau mungkin dia pengen lewat lewat e-banking, lewat transfer, ataupun lewat e-money gitu kayak PayPal, OVO, Dana, itu kan bisa. Cuma ada beberapa dari e-commerce yang tidak menyediakan layanan tersebut, dan kebetulan saya juga sudah pernah mengalaminya, dan itu it sucks ya. Lalu yang ketiga itu remote. Remote ini ya apa ya, tengah-tengah lah gitu ya kan, ini kan tengah-tengah lah gitu. Ini ada namanya pengembalan barang dan integritas transaksi. Pengembalan barang ini disebut tengah-tengah karena kadang ada beberapa e-commerce yang ataupun dari e-commerce itu bagus, tapi toko yang dalam e-commerce itu gitu loh yang bikin pengembalan barang jadi sulit gitu loh. Banyak alasan, katanya banyak regulasi ini itu gitu. Lalu ada integritas transaksi. Nah, integritas transaksi ini berhubungan dengan pengelolaan barang tadi. Kalau misalnya barangnya buruk ya berarti transaksinya ya buruk juga, tidak berintegritas dong berarti transaksinya gitu loh. Ya gitu aja sih simbaliknya. Lalu masuk ke operasional, yaitu perpajakan dan regulasi, lalu jaminan kualitas produk. Balik lagi ke jaminan kualitas produk tadi. Jaminan kualitas produk itu paling susah, maupun deskripsi barangnya itu bagus tetap saja ending nanti dapatnya kita nyampe barang ke kita itu produknya itu bisa jelek, ataupun pertamanya bagus tapi karena pemaketannya tidak bagus gitu loh. Jadi ataupun dari kurirnya jadi rusak barangnya gitu loh.
Itu kan tahapnya itu sering terjadi, itu cukup sering terjadi, tapi tidak frekuen ya. Karena kalau frekuen ya mending gulung tikar saja mendingan untuk e-commerce. Dan untuk masalah kebijakan dan regulasi itu tergantung dari negara masing-masing sebetulnya ya, bukan dari e-commerce ya, tapi ya karena begitu masih banyak negara berkembang di dunia, jadi ya kebijakan regulasi jadi lebih cukup sulit juga sebetulnya. Nah, dari risk rating ini kita bisa mengetahui impact-nya terhadap terhadap perusahaan tersebut. Gimana dari itu ini memperlambat distribusi produk, 2 ini menurunkan kepercayaan pelanggan, dan keempat ini menurunkan kenyamanan pelanggan. Lalu setelah kita tahu risk ratingnya, maka kita akan masuk ke konsekuensinya. Dimana kalau semakin ke kanan ini lebih baik gulung tikar. Ya, itu perusahaan tidak perlu ada lagi. Ngotorin Play Store aja. Nah, lalu di sini ada pertama kita mulai paling kecil aja dulu ya, negligible. Perusahaan mitra, hubungan dengan mitra, lalu kendala sistem, minor, pengusaha transaksi, lalu identitas, major, integritas transaksi dan pelanggaran, hazardous, pembencakan dan regulasi, dan jaminan kualitas produk. Tidak sampai katastrofik. Kenapa? Karena saya pribadi, saya belum pernah menemukan contoh e-commerce yang gulung tikar. Mungkin yang sepi ada, tapi tidak gulung tikar. Saya belum pernah menemukan itu. Jadi ya, sepertinya itu kata sampai belum ada. Baik, jadi intinya adalah sebenarnya business assessment itu ya kayak yang tadi saya jelaskan di awal, ini tuh gimana sih cara kita melakukan penilaian dan rankingan gitu terhadap permasalahan yang sudah kita identifikasi dari perusahaan atau ya pokoknya dari project lah gitu lah. Karena kan sebenarnya perusahaan e-commerce juga termasuk dalam project dari orang yang punya gitu kan ya. Gimana gitu cara kita tahu gitu apa namanya masalah yang ada di situ. Habis itu kita kelompokkan, kita kategorikan, terus kita selesaikan baru. Nah, ini kan baru business assessment nih, ya kan? Nah, nanti masih ada lanjutannya gitu loh, kayak risk controlling dan sebagainya gitu, risk management. Tapi belum. Tapi nggak cantumkan di sini karena kita cuma membahas tentang business assessment saja. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas bahasa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.